Baik, pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Kita akan lanjutkan Pak Timbul. Tadi ada pertanyaan yang menggantung dari saya. Ya. Bagaimana kemudian penunggakannya? Apakah semakin membengkakkah dengan sistem baru ini atau seperti apa? Ya, jadi saya mau menjelaskan dulu begini ya, bahwa memang standar kelas itu diamanatkan Undang-Undang SJSN ya. Pada 1 Januari 2014 ketika memulai program JKN disebut standar kelas itu ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena selama ini rumah sakit memiliki itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada VIP dan sebagainya. Tapi yang dinyatakan standar kelas itu 1, 2, dan 3. Oke, muncul di Perpres 64 tentang kelas rawat inap standar yang direvisi di Perpres 59 2024 disebutkan ada 12 kriteria kris, ventilasinya, pencahayaannya, tempat kamar mandinya harus di dalam. Sama ini kan ada juga kelas 3 kamar perawatan di sini, kamar mandinya di 5 meter, 10 meter dari sana kan begitu. Nah ini kriteria 12 sudah ada di Perpres 59. Yang belum ditetapkan oleh pemerintah adalah kris ini, kelas rawat inap standar ini, 1 ruang perawatankah, 2 ruang perawatankah, atau 3 ruang perawatan. Nah kalau 3 ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau ada 2 itu PBI dan non PBI. Nah kalau 1 berarti seluruh peserta JKN akan dirawat di tempat itu. Mau jenderal, mau kolonel, mau pemulung, mau pegawai negeri, semuanya di situ. Distandarkan. Ya 4 tempat tidur itu, di Oke. ruangan itu. Nah ini yang nanti kan punya dampak. Misalnya tadi disebutkan, kelas 1 yang tadinya biasa dengan 2 tempat tidur sekarang jadi 4. Terjadi penurunan khususnya untuk pekerja penerima upah yang iurannya sudah lebih banyak. Swasta maupun pegawai negeri. Nah TNI Polri. Itu 1 dari sisi jumlah tempat tidur yang diakses. Kedua, bahwa iuran nanti dengan adanya kelas standar 1 ruang perawatan, ya, jadi yang selama ini didengungkan oleh Pak Menkes itu 1 ruang perawatan. Yang logikanya adalah menghapus kelas. Tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, nanti tentunya dengan adanya 1 ruang perawatan, ada 1 kelas, maka kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak ada, iurannya pun akan 1 tunggal. Baik. Nah, sekarang kan kelas 1 150, kelas 2 100, kelas 3 35. Nanti akan dihitung lagi kemungkinan di antara 35 dan 100. Persoalannya kan adalah sekarang aja nih 30 Juni 2024 kemarin ada 16,2 juta orang menunggak. 16,7 yang aktif ya, hampir 50-50 di kelompok mandiri. Kalau iuran 35 nanti dinaikkan misalnya ditetapkan 80.000 sebagai iuran tunggal, maka akan semakin banyak masyarakat mandiri yang akan menunggak. Oke. Dan ini yang akan menjauhkan masyarakat dari JKN. Ya. Nah, jadi memang tentunya kami sih berharap pemerintah ya, ini bukan BPJS memang regulasinya. Peraturan Menteri Kesehatan nanti yang akan menetapkan kelas itu 1 ruang perawatan, 2 atau 3. Nah, yang kami harapkan tetap saja 1, 2, 3 supaya ada gotong royong yang mampu bayar lebih besar, yang tidak mampu ya kelas 3 atau yang sama sekali miskin masuk PBI. Subsidi begitu. Subsidi. Nah, ini yang juga nanti saya kaitkan gini. Kenapa Pak Menkes itu ngomongin asuransi kesehatan swasta? Jadi nanti kalau kris 1 ruang perawatan itu 1 Juli 2025 akan ada 1, maka rumah sakit bisa menetapkan ruang antara kris dengan PIV ada lagi. Nah, pasien JKN tidak bisa masuk ke ruangan ini, tidak bisa masuk ke VIP. Nah, untuk naik ke sana perlu siapa? Bayar sendiri atau pakai asuransi kesehatan swasta. Nah, saya sih begini hanya mau mengatakan, Pak Menkes ini terkesan memang menskenariokan masyarakat kita nih akan susah mendapatkan kris ini, kelas 1 ruang perawatan sehingga disuruh untuk naik dengan menggunakan asuransi kesehatan swasta. Nah, jadi tentunya persoalan yang utama kan adalah pelayanan bagaimana masyarakat kita memiliki akses vaskes yang lebih layak. Tadi Mbak Irma bilang pasal 28H ayat 1 kita harus mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, negara wajib menyediakan vaskes yang layak. Yang layak itu kan artinya aksesnya mudah. Oke. Ketika dilayani di sana mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, kalau nanti kris 1 ruang perawatan dengan 4 tempat tidur, saya menduga kuat sisi supply akan berkurang.
Sehingga demand masyarakat yang sakit ini akan antri lebih lama. Apalagi sekarang nih, ada rumah sakit di awal tahun diputus kerjasama, tidak dilanjutkan. Sehingga sisi supply-nya berkurang, masyarakat akan sulit. Nah, inilah yang menjadi persoalan bahwa saya berkali-kali mengusulkan BPJS Kesehatan, tolong kalaupun ada indikasi fraud atau apapun, jangan diputus kerjasama. Tetap dilanjutkan karena BPJS sebagai organ negara harus memastikan vaskes itu layak diakses oleh rakyat. Baik, Seperti kita itu tangkap ya. poinnya. Oke, Gitu. siap. Oke, kita langsung ke Pak Irfan Humaydi. Pak Irfan, boleh ditanggapi bagaimana pertanyaan kemudian pernyataan yang tadi sudah disampaikan terkait dengan 4 poin yang harus dipenuhi dulu sebelum nantinya ini diluncurkan begitu BPJS Kris, termasuk juga terkait dengan statement dari Pak Menteri terkait dengan asuransi tambahan. Apakah ini juga sudah dibicarakan begitu dengan BPJS dan juga ini bisa saja melemahkan sistem dari BPJS? Bisa dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih Mbak Celia. Kami sampaikan kembali bahwa berbagai regulasi untuk mengatur terkait dengan program JKN ini diatur dalam berbagai regulasi. Ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, dan juga ada peraturan BPJS. Nah, 3 hal terkait dengan manfaat, tarif, dan iuran itu ditetapkan dalam peraturan presiden. Nanti itu targetnya adalah pertengahan Juni ini. Nah, kami yakin masukan dari berbagai pihak, termasuk tadi yang disampaikan 4 poin Bu Irma, atau tadi yang dikritisi dari Bang Timbul, itu merupakan masukan yang berarti. Dan kami yakin dengan diskusi publik ini juga, ini bagian daripada demokrasi untuk saluran memberikan masukan kepada regulator. Ini kan dalam berproses. Pokjanya ada. Nah, Pokja ini tentu akan menghimpun masukan-masukan itu gitu. Nah, sama-sama sekali lagi kita kawal point of view BPJS Kesehatan. Yuk sama-sama nanti kita kawal program JKN ini manfaatnya itu lebih baik dan tidak memberatkan masyarakat. Begitu. Baik, terkait dengan statement dari Menteri Kesehatan bagaimana Pak tanggapannya? Oke. Kalau terkait dengan asuransi swasta, jadi saya sampaikan terlebih dahulu, sampai dengan saat ini pun, mekanisme untuk pembiayaan kesehatan yang terjadi saat ini, tentu pertama melalui program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Yang kedua, untuk kalangan tertentu juga punya asuransi kesehatan tambahan, atau asuransi swasta atau asuransi komersial. Yang ketiga ada juga out of pocket. Jadi dia pakai JKN atau juga selain JKN dia bayar sendiri kalau naik kelas dan sebagainya. Jadi kita mengenal adanya public private partnership. Nah, untuk kesehatan ini nggak bisa juga berjalan sendiri. Seluruh masyarakat, seluruh komponen bangsa itu bersama-sama. Jadi program JKN tentu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Celia juga sudah lebih dari 98%. Nah, tapi di sisi lain juga ada beberapa segmen, contohnya segmen tertentu dia ingin naik kelas VIP. Nah, disitulah wilayah komersial. Nah, lalu juga mungkin ada yang out of pocket, mungkin ada layanan tertentu. Nah, itu jadi memang, jadi nggak bisa juga dikatakan misalnya BPJS Kesehatan kompetitor daripada asuransi komersial, enggak. Komplementer di situ, melengkapi yang memang belum. Nah, perlu kami tegaskan bahwa manfaat program JKN ini contoh dari sisi medis itu sudah diatur, itu ribuan jenis diagnosa penyakit yang dijamin JKN dan tercantum dalam Permenkes nomor 3 tahun 2023. Kuncinya selama itu ada diagnosanya itu tercantum di situ dan sesuai indikasi medis dan sesuai prosedur itu dijamin. Nah, tapi tetap ada preferensi, misalnya Bang Timbul, saya mau sampai ke VIP, itu dipersilakan. Prinsip utama semua wajib program JKN, kita saling bergotong royong, meskipun kita sehat, jangan lupa iuran kita itu untuk saudara kita yang membutuhkan. Contoh, saya kasih contoh konkret. Baik. Ada orang, kelas 3 dia bayar 35.000, tapi dia cuci darah, sekali cuci darah 1 juta. Sebulan 4 juta, setahun 96 juta. Kalau hanya mengandalkan 35.000 nggak cukup. Disitulah peran kita yang mampu
bayar iuran meskipun sehat itu untuk gotong royong yang membutuhkan. Jadi semuanya seiring berjalan, jangan dibenturkan satu persatu, semuanya seiring berjalan, komplementer, bukan kompetitor gitu. Makasih. Oke, bukan kompetitor, tapi yang ingin saya coba singkat saja Pak, boleh dijawab. Tadi Anda sampaikan bahwa ini akan ada subsidi begitu ya. Bagaimana kemudian dengan iuran tunggalnya Pak? Karena kan nanti iuran tunggal artinya dipukul rata, distandarkan bersama, atau nanti apakah nanti juga akan seperti yang disampaikan Pak Timbul, akan disubsidi seperti yang kelas 1, 2, 3? Bagaimana Pak? Kembali lagi tadi kami sampaikan, kalau terkait dengan manfaat tarif dan iuran masih dalam proses, inilah yang akan menjadi masukan. Nah, kita tunggu nanti bagaimana kebijakannya begitu. Baik, kita tunggu nanti kebijakannya seperti apa. Saya akan kembali ke Bu Irma. Bu Irma, tadi disampaikan bahwa tidak ada terjadinya kompetitor antara asuransi dan juga dengan BPJS. Kalau dari statement dari Pak Menteri sendiri, tanggapan Anda seperti apa? Saya kira tanpa harus Pak Menteri menyampaikan bahwa masyarakat boleh menggunakan BPJS swasta, masyarakat menengah atas juga sudah banyak yang menggunakan itu. Perlu dipahami bahwa anggaran BPJS sekarang itu yang menghabiskan banyak anggaran tuh justru sebenarnya menengah ke atas, yang penyakitnya berat-berat. Justru menengah bawah itu enggak terlalu banyak. Nah, ini yang harus dipahami yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Pak Menkes ya. Pak, kalau Bapak mau mencari jalan keluar, jangan Bapak libatkan asuransi swasta, Pak. Tapi tata kelola BPJS ya, itu Bapak atur sebaik-baiknya. Bagaimana caranya akses pelayanan kesehatan tetap bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan konstitusi kita, pasal 28 dan 34. Nah, Bapak harus tahu dulu. Makanya saya dari tadi ngomong, Bapak ngerti enggak itu ya arti konstitusi itu? Nah, yang kedua, Bapak paham enggak yang namanya undang-undang JKN, yang namanya gotong royong itu? Nah, kalau itu Bapak pahami tentunya Bapak enggak bikin blunder juga nih dengan omongan soal asuransi swasta. Ya, ini enggak bener banget gitu. Ini sekarang masyarakat udah pada bingung nih, ya, dengan statement Pak Menteri nih. Nah, BPJS juga saya kasih tahu nih Pak Irfan, ya. Saya tahu BPJS itu nggak setuju dengan kris ini. Saya tahu persis, ya, tahu persis saya. Nggak berani aja ngomong. Ya kenapa? Kalau kris ini dilakukan, BPJS bangkrut. Ya, dengan satu tarif BPJS bangkrut. Terus pertanggungjawaban BPJS kepada masyarakat seperti apa? Pertanggungjawaban negara kepada masyarakat seperti apa? Kan harusnya seperti itu. Jadi duduk bareng-bareng ya, kemudian perbaiki tata kelolanya, jangan merugikan rakyat. Cari jalan keluar bagaimana caranya bisa mendapatkan anggaran untuk bisa menutup kerugian, menutup defisit. Ada cukai rokok. Cukai rokok itu bukan pajak, tapi dana kesakitan masyarakat akibat dari rokok. Kan gitu. Ya, dana kesakitan masyarakat akibat rokok. Ya kembalikan dong ke kesehatan. Kan harusnya begitu. Kenapa itu nggak bisa dilakukan? Harusnya bisa. Kalau cerdas pasti bisa. Nah, makanya harus berpikir cerdas. Menteri Kesehatan harus berpikir cerdas. BPJS juga harus berpikir cerdas, duduk bersama. Kan Komisi 9 sudah memfasilitasi itu. Tuh. Baik. Jadi jangan juga kemudian ngelibatin asuransi swasta. Akhirnya orang curiga lagi nih. Aduh, ini udah mau digiring lagi nih asuransi masuk lagi nih. Masuk barang ini, kan gitu. Oke, baik. Ini kacau nih nanti. Baik Bu Irma, kita ke Pak Irfan Rajo. Pak Irfan, sebagai pengamat asuransi, Anda melihat adakah peluang untuk asuransi swasta kemudian ini seperti durian runtuh begitu untuk asuransi atau bagaimana? Ya, ini pengalian isu saja sebetulnya. Menteri Kesehatan ini tidak bisa memenahi BPJS terutama dari sisi tata kelola. Yang paling berat itu adalah tunggaan iuran yang begitu besar disebut tadi 20 triliun dari peserta mandiri.
yang itu belum bisa diatasi, namun kemudian bukan meningkatkan pelayanan BPJS-nya, tapi kemudian mengalihkan kepada swasta. Ini bukan solusi sama sekali, karena kita tahu bahwa pelayanan swasta itu juga tidak selalu memuaskan. Banyak sekali pelanggan-pelanggan asuransi swasta itu yang kecewa dengan pelayanan asuransi swasta dan bahkan seringkali juga berakhir di pengadilan karena tidak dibayar dengan sebaik yang diharapkan oleh para peserta asuransi swasta itu. Jadi kalau diharapkan top up, di mana asuransi swasta itu akan menjadi tambahan dari mereka yang membutuhkan pelayanan yang lebih baik dari asuransi swasta, karena BPJS itu memberi pelayanan standar, itu bukan solusi, karena pada kenyataannya asuransi swasta itu tidak menjadi lebih baik. Bahkan banyak sekali perkara-perkara yang berujung di pengadilan di masalah hukum karena asuransi swasta tidak bisa membayar nasabah dengan baik. Yang sangat ironis, bahkan asuransi swasta itu seringkali menganjurkan membeli polis sebanyak-banyaknya, polis asuransi jiwa, namun ketika menghadapi masalah penyakit atau harus klaim di rumah sakit hanya dibayar satu polisnya saja, padahal mereka dianjurkan membeli sebanyak mungkin polis asuransi dengan alasan untuk tabungan atau investasi, namun di dalamnya mengandung asuransi kesehatan, tapi ketika mengajukan klaim tidak bisa diganti sepenuhnya seluruh polis asuransi yang dimiliki. Jadi asuransi swasta itu bukan jalan keluar, bukan solusi sama sekali, bahkan menimbulkan kecurigaan bagi sebagian besar masyarakat karena swasta itu sudah pasti tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat kita. Ditakutkan bahwa asuransi swasta ini nantinya akan menjadi permasalahan baru, kita akan dalami kembali usai jeda berikut.